Bagaimana ceritanya Master Santo memperoleh penghargaan dari Muri? Oh ya, tentang penghargaan dari MURI atau Museum Rekor Indonesia yang saya dapatkan itu karena saya menemukan yang namanya metodologi instan, yaitu belajar komputer dengan metode yang baik dan benar, di mana saya menggunakan 3 hal yang prinsip. Selalu saya menggunakan 3 langkah sebelum mulai memberi pembelajaran atau sebuah edukasi. 3 hal itu adalah yang pertama, memberikan inspirasi. Kemudian yang kedua saya menggunakan memberi motivasi, baru mengedukasi. Jadi 3 hal yang perlu dipraktekkan oleh para instruktur dan juga para guru, baik di sekolah formal maupun sekolah informal. Itu tadi 3 hal ya, itu inspirasi, motivasi, baru edukasi. Tidak langsung mengedukasi. Ini kesalahan-kesalahan yang dulu saya alami di tahun 1990-an. Jadi sudah 30 tahun yang lalu saya melakukan kesalahan. Saya masuk kelas langsung mengedukasi sehingga hasilnya di luar harapan. Jadi sebagai pembanding, kalau tahun 1990-an atau 30 tahun yang lalu saya mengajar suatu aplikasi misalnya word processing dan spreadsheet, itu saya membutuhkan waktu dalam satu kelas itu rata-rata peserta kursus sekitar 10-15 orang. Saya membutuhkan waktu sebanyak 16 kali pertemuan kali 120 menit, bayangkan aja ya. Jadi 16 kali pertemuan 2 jam. Itu saya tidak menggunakan step-step tadi, itu dengan inspirasi, motivasi, dan edukasi. Waktu itu saya langsung mengedukasi, dalam konteks edukasi di sini memberi pelatihan langsung. Namun setelah saya menemukan metode yang bagi saya pas, saya memberikan inspirasi terlebih dahulu. Kenapa Anda atau kita harus belajar suatu aplikasi? Nah, nanti terjawab. Kalau sudah terjawab, akan termotivasi. Kalau sudah termotivasi, baru ada semangat untuk belajar. Sebagai contoh, misalnya peserta kursus yang baru datang, baru mendaftar di LPK Santo Komputer, pada waktu pertemuan pertama itu saya sudah menggunakan simulasi pertama ya. Itu calon peserta itu saya suruh duduk di depan komputer, saya suruh mengetik huruf A, B, C, D sampai Z, lalu juga mengetik angka 0, 1, 2 sampai 9. Kemudian setelah itu saya menyampaikan kepada peserta itu, misalnya seorang laki-laki ya, saya panggilnya Mas atau Pak. Mas atau Pak, kalau Anda mengetik dengan cara seperti ini, itu Anda hanya sebagai orang umum, orang rata-rata. Semua orang mengetik seperti itu. Itu disebut biasa saja. Nah, kalau panjenengan sudah niat untuk kursus atau belajar di LPK Santo Komputer, Anda harus menjadi orang yang luar biasa. Kemudian saya mengambil sebuah kain penutup mata, saya tutupkan di mata saya. Kemudian saya mulai mengetik dengan mata tertutup. Kemudian saya berucap misalnya begini: selamat malam Mas Andi, selamat datang, selamat belajar bersama Master Santo di LPK Santo Komputer. Semoga Anda berhasil sesuai target dan sukses. Salam dari Master Santo. Terima kasih. Kalimat-kalimat yang saya baru saja sebutkan itu saya ketik langsung di depan layar monitor dan
di depan siswa tadi ya, di calon peserta. Selesai mengetik, selesai terketik. Jadi artinya selesai berucap, saya ucapkan langsung terketik juga di layar. Nah, lalu saya buka penutup mata, saya tanya kepada Mas Andi, gimana Mas Andi? Demikian juga untuk peserta-peserta yang lain, ya, karena itu contohnya Andi. Itu dia spontan bilang, wow, keren katanya. Kemudian saya tanya lagi, selain wow, selain keren, apa lagi ungkapan-ungkapan yang bisa Anda ucapkan dalam satu kata? Ada yang bilang dahsyat, ada yang bilang ajaib, ada yang bilang hebat. Nah, disitulah mereka mulai terinspirasi. Jawaban itu adalah jawaban inspiratif, cara spontan. Nah, maka mulai hari ini Mas Andi harus juga hebat, harus keren, harus dahsyat. Karena nanti kalau Anda bekerja biasa saja, percuma belajar di LPK atau komputer. Anda harus hebat. Kemudian muncul pertanyaan karena sudah termotivasi. Jadi pertama waktu melihat saya ditutup mata dengan mengetik dan benar ucapan dan ketikan itu keluarnya bareng ya, bersamaan di layar. Sehingga dia heran ya, keren, kesannya hebat dan sebagainya. Maka Anda pun harus hebat. Nah, ini sudah mulai termotivasi. Terus muncul pertanyaan, bagaimana caranya? Nah, disitulah saya mulai memberi simulasi atau jawaban caranya seperti ini. Itulah mulai saya mengedukasi. Demikian juga untuk pembuatan rumus-rumus di Microsoft Excel. Misalnya Mas Andi tadi, coba kita ketik suatu sederet angka dari baris 1 sampai baris 10. Katakanlah secara random saya suruh ngetik di sel A1, sel A2 sampai sel A10. Kemudian setelah itu pada waktu posisi kursor di sel A11, coba Mas Andi tolong dibuatkan rumus menjumlah. Dia selalu menjawab lupa. Kok lupa? Dia sudah pernah bisa. Coba sebutkan satu huruf. Dan langsung menyebut sum atau sum gitu. Oke, benar, sum. Tapi caranya gimana? Lupa. Nah, terus saya simulasikan untuk sebagai inspirasi, saya ketik sama dengan S, U, M, kurung buka, bla bla bla, kurung tutup, enter. Benar. Oh ya, betul, ingat saya sekarang. Mau coba lagi? Mau, silahkan dicoba. Hasilnya benar. Kemudian saya tanya, untuk membuat rumus seperti ini Anda butuh waktu berapa detik? Saya hitung. Berapa detik, Mas? Ya antara 10 sampai 15 detik. Nah, bagaimana supaya Anda membuat rumus ini dalam waktu hanya maksimal 2 detik? Kemudian si Mas Andi ini bertanya, apa bisa? Oh bisa. Caranya bagaimana? Kemudian saya menggunakan satu tombol yang disebut sebagai auto sum yang ada di pojok kanan layar di Microsoft Excel. Oh begitu ya? Iya. Kemudian saya jelaskan bahwa auto sum ini ada teman-temannya, yaitu max atau max, min, dan average. Nah, caranya bagaimana? Kemudian saya simulasikan. Ini satu rangkaian ini disebut sebagai memberi inspirasi dan motivasi. Kemudian Mas Andi ini dan juga teman-teman yang lainnya praktek. Nah, itulah baru mengedukasi. Demikian seterusnya. Di dalam belajar bahasa pemrograman juga begitu. Bagaimana komputer itu diperintah? Karena di dunia programming atau coding, itu komputer hanya menjalankan instruksi dari programmernya. Itu semua saya simulasikan dengan tadi memberi inspirasi, memberi motivasi, baru mengedukasi. Demikian Mbah Google itu yang melatar belakangi saya memperoleh penghargaan dari MURI itu karena metodologi yang saya sampaikan di dalam memberikan pelatihan tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi singkat ya, atau bukan instan ya, beda ya. Kalau instan itu kan seperti langsung menikmati hasilnya, tapi ini tetap ada upaya, ada usaha. Jadi bukan instan, walaupun saya sering memberikan suatu title karena hanya judul sih sah-sah saja ya, yang saya kasih nama metodologi instan. Itulah yang mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Demikian Mbah Google.
atau kalau masih kurang mantap boleh datang ke LPK Santo Komputer, bisa search di Google dengan kata kunci LPK Santo Komputer atau cari di YouTube dengan konten channelnya di Pak Santo. Terima kasih. Moga Mbah kalau mau bertanya lagi saya persilakan. Monggo. Oke deh Master Santo, kami segera ke LPK Santo Komputer. Terima kasih atas informasinya. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Oke Mbah Google, saya tunggu kehadiran Mbah Google di LPK Santo Komputer. Demikian juga para pemirsa yang mau berkunjung ke LPK Santo Komputer, saya akan sambut dengan senang hati. Tetapi Mbah Google dan juga para pemirsa jangan lupa janjian terlebih dahulu supaya tidak kecelik, karena Master Santo memberi juga pelatihan-pelatihan di tempat-tempat lain di dalam kota maupun di luar kota. Sebaiknya menghubungi terlebih dahulu di nomor WA 0815845973. Terima kasih semuanya para pemirsa dan juga Mbah Google. Master Santo dengan senang hati akan membantu Mbah Google dan juga para pemirsa untuk semakin kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten yang menjadi pemenang di era saat ini. Terima kasih sekali lagi, semoga memberi inspirasi, memberi motivasi supaya kita semua teredukasi. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Terima kasih.